Penyesalan selalu datang di akhir. Manga ini itu nyeritain Yuta, seorang anak SMA yang penampilannya biasa aja, malah cenderung culun sih. Dan memang Yuta mengakui itu, kalau semasa kecil dia itu pendek, gampang loyo, sulit bersosialisasi juga. Tapi satu-satunya yang bisa dia banggakan cuman satu, bakat menulisnya. Dan satu-satunya orang yang selalu jadi pendengar baik dari setiap cerita yang dia karang adalah Michiru, teman masa kecilnya. Setiap kali Yuta cerita, Michiru selalu memujinya. Dan berkat Michiru lah, Yuta bisa menjadi dirinya sendiri. Setiap kata-katanya Michiru adalah motivasi bagi Yuta untuk terus maju. Di masa SMA ini, Michiru telah menjadi sesosok gadis yang terkenal. Penampilannya cantik, imut. Hampir setiap kali lewat selalu dipuji sama teman-teman sekolahnya. Karena emang penampilannya yang udah kayak idol sekolah. Nah, di masa SMA ini juga adalah kesempatan buat Yuta kalau perasaan yang dia miliki itu ingin dia ungkapkan ke Michiru. Jadi, sewaktu di sekolah, Yuta dengan berani menembak Michiru. Tapi sayangnya, ditolak mentah-mentah. Malah lebih memilih membaca chapter terbaru web novel berjudul Digimas di depan Yuta. Udah kayak membuang perasaannya Yuta mentah-mentah. Michiru bahkan sampai mau ninggalin Yuta buat nonton episode terbaru Digimas ini. Ketika Yuta mencegat Michiru buat ngobrol sebentar, cuman lagi-lagi ajakannya ditolak. Michiru sampai ngomong kalau perasaannya itu cuman buat Digimas. Udah kayak fanatik banget lah. Nah, di situ Yuta ngaku kalau dia itu padahal penulis novelnya Digimas, alias Sang Kamimatsu. Buat Michiru yang dengar ini tiba-tiba langsung ngerasa kayak jijik dan heran bre. Ya wajar sih, buat orang normal tiba-tiba denger ada orang ngaku gitu kan absurd. Karena Michiru nggak percaya, Yuta sampai nunjukin novel projectnya kalau dia itu benar-benar Kamimatsu yang disukai Michiru. Dan seketika Michiru langsung emosi, ngerasa muak sampai ngerendahin Yuta kalau dia gak bakal bisa jadi novelis. Dan Kamimatsu itu orangnya pasti ganteng, pintar, gak kayak Yuta. Well, pahit rasanya ketika orang yang paling mendukungmu justru menjadi orang pertama yang meragukan pencapaianmu. Terlebih ketika kata-kata yang dulu menjadi penyemangat, kini berubah menjadi sumber luka. Hari itu, Yuta merasa jatuh karena novel yang dia buat untuk Michiru kini gak berarti apa-apa lagi. Bahkan dia pun sampai mutusin buat pensiun lewat postingannya dia. Dari postingannya ini membuat para penggemarnya langsung merasa khawatir. Gak cuman penggemarnya aja, orang tuanya Yuta juga. Bahkan editornya yang sekaligus termasuk penggemar beratnya, Meisan pun sampai nyusul Yuta ke rumahnya buat ngajak ke restoran. Di restoran itu, Meisan memberi semangat, motivasi kalau keputusannya itu memberikan dampak bagi para pembacanya. Karyanya telah memberikan kehidupan bagi mereka. Jadi, ketika Yuta memilih pensiun, setidaknya itu menggores hati mereka. Apalagi melihat banyak penggemarnya kasih support di postingannya, membuat Yuta berubah pikiran kalau kali ini dia akan mencurahkan hasil karyanya untuk para penggemarnya. Dan di lain sisi, Michiru yang tahu postingan terbaru Kamimatsu memilih tidak pensiun, membuat dia ngerasa bersyukur banget. Sampai keinget momen Yuta mengaku sebagai Kamimatsu yang seketika bikin dia ngerasa ilfil banget. Ketika di rumah, saking populernya Yuta, postingannya yang memilih nggak pensiun sampai viral di TV. Ayahnya juga sampai ngasih undangan buat Yuta tentang acara pesta perayaan Digimas yang berhasil meraih kesuksesan dari adaptasi anime, bahkan penjualannya yang laris manis. Dan undangan ini gak cuman buat Yuta aja, tapi seluruh tokoh-tokoh penting termasuk direktur, bahkan seiyu alias pengisi suara karakter utama di anime Digimas, Komagane Yuri, suaranya yang bikin Yuta gak bisa move on. Jadi buat Yuta, Michiru kali ini bukan jadi perhatian utamanya. Dan langkahnya yang mulai memberanikan dirinya tampil di acara ini menjadi caranya untuk perlahan melupakan Michiru. Sewaktu Yuta sampai di hotel bareng sama ayahnya buat menghadiri acara Digimas, mereka langsung tersesat. Ketika ayahnya ninggalin Yuta buat nyari jalan di mana lokasi acaranya, tiba-tiba ada cewek cantik mempesona yang menyapa Yuta dengan sopan dan baik.
Ternyata cewek ini juga lagi tersesat. Namanya adalah Yuri. Dan pastinya siapapun yang hadir di acara ini punya hubungan dengan Digimas kan? Jadi Yuri nanya ke Yuta, sebagai apa Yuta di acara ini? Buat Yuta ngungkapin identitas aslinya, pasti ujung-ujungnya nggak bakal dipercaya kan? Kayak Michiru. Jadi Yuta lebih memilih diam, dan untungnya Yuri nggak mempermasalahkan itu. Kemudian Yuri cerita kalau dia penggemar beratnya Digimas. Mereka saling ngobrol lama tentang Digimas, seakan-akan mereka udah lama kenal. Hingga akhirnya Yuri nyinggung tentang perannya dia sebagai seiyu di anime Digimas. Mendengar pengakuan ini, Yuta pun langsung kaget. Gak percaya kalau orang yang dia ajak ngobrol ternyata Komagane Yuri, seiyu karakter utama di anime Digimas. Tapi sayangnya obrolan mereka berhenti ketika ayahnya Yuta datang dan nyinggung kalau penulis itu nggak boleh terlambat di acara. Di sini Yuri terdiam, bingung, apalagi ketika ayahnya Yuta ngenalin dirinya ke Yuri. Di situ akhirnya Yuta terpaksa jujur kalau dia adalah Kamimatsu, sang penulis karya novel Digimas. Dan di saat itu juga Yuri pingsan di tempat karena terlalu bahagia. Dimulailah sekarang acara utamanya. Kali ini Yuta menjadi tamu istimewa di acara ini. Tapi ternyata tamu istimewa di sini ada dua. Yang dipanggil pertama adalah seorang cewek cantik, anggun, penampilannya kayak supermodel. Namanya adalah Alisa, yang ternyata adalah seorang pengisi lagu opening dari anime Digimas. Ketika Alisa nyanyi di atas panggung, membuat para tamu merasa takjub dengan penampilannya. Dan momen ini justru jadi dilema buat Yuta. Gimana jadinya kalau dia yang dipanggil setelah Alisa? Akhirnya, ketika Yuta alias sang Kamimatsu dipanggil di atas panggung, awalnya para tamu ngerasa bingung, heran, dan gak percaya apalagi Yuta juga demam panggung. Tapi untungnya, perlahan mereka percaya dan langsung memuji Yuta karena di usianya yang semuda itu bisa menciptakan karya yang luar biasa. Sampai Alisa yang ternyata juga termasuk penggemar beratnya menangis terharu. Gak bakalan menyangka kalau Kamimatsu ada di depannya. Bahkan gak segan-segan sampai nembak Yuta di atas panggung saat itu juga di depan banyak orang. Udah kayak definisi dikucilkan satu orang dapat perhatian banyak orang. Selama acara perjamuan juga, Yuta bener-bener dibuat bahagia. Meski bawaannya masih canggung, dia bener-bener diperhatiin sama Alisa. Sampai momen dimana Yuri yang baru sadar setelah pingsan juga berusaha mendekatkan dirinya ke Yuta. Udah kayak dua cewek saling memperebutkan satu laki-laki yang sama. Di lain sisi, ketika Yuta mengupload postingannya di media sosialnya dari acara itu, tanpa sadar, Michiru yang melihat postingannya langsung kaget, bingung. Meski wajahnya Yuta ditutupin stiker, Michiru sempat mengira kalau foto itu adalah Yuta. Tapi sayangnya, dia tetap nggak percaya. Dan ketika Michiru pulang dari supermarket di dekat rumahnya, tanpa sengaja, dia melihat taksi berhenti di depan rumahnya Yuta. Awalnya yang keluar adalah ayahnya Yuta, kemudian Yuta. Michiru masih tetap biasa aja, malahan ngerendahin penampilannya Yuta yang pakai setelan jas aneh. Tapi setelah Alisa dan Yuri keluar dari taksi juga, disitulah Michiru terdiam. Apalagi ketika Alisa sama Yuri ngomong kalau mereka pengen menikah sama Yuta, membuat Michiru makin gemetar. Gak bisa ngomong lagi. Sampai dia pulang ke rumah pun gak berhenti memikirkan apa yang barusan dia lihat. Kemudian dia ngecek postingannya Yuta lagi. Berharap dugaannya salah, tapi justru semakin menampar keras realita yang berusaha dia tolak. Besoknya, ketika di sekolah ketemu sama Yuta lagi, wajahnya Michiru yang agak pucat sempat bikin khawatir Yuta. Tetap aja, rasa khawatirnya Yuta Michiru tolak mentah-mentah. Bahkan ketika di kelas, Michiru masih percaya kalau acara kemarin itu adalah acara ayahnya Yuta, sedangkan Yuta cuman ikut-ikutan aja. Tapi ketika Michiru nanya apakah di acara kemarin Yuta dapat teman baru, jawaban Yuta yang sambil senyum membuat Michiru ngerasa sakit hati. Sampai dia itu marah-marah sendiri, muak, sampai ngambil HP-nya Yuta yang pada akhirnya tingkahnya itu mempermalukan dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, Michiru ngerasa sedih karena sekarang
Yuta tertawa dan tersenyum untuk orang lain, bukan ke dirinya lagi. Dan entah kenapa, rasanya Michiru masih harus terus menelan kenyataan pahit selama ini yang berusaha dia tolak. Ketika pulang sekolah, Yuta bahkan dijemput sama Alisa. Ditawari buat ikut bareng sama Yuta, justru Michiru tolak dan lebih memilih pulang sendirian, melihat mereka dari kejauhan. Cuman, di malam yang sama, Yuta ke rumahnya Michiru, bukan untuk berkunjung, apalagi bertamu, tapi buat ngasih titipan bingkisan dari cowok yang punya perasaan ke Michiru. Dan tiba-tiba minta Yuta mampir dulu di rumahnya, karena dia sebegitu pengennya memvalidasi dirinya sendiri kalau Yuta itu bukan Kamimatsu. Tapi ketika Yuta cerita tentang waktu yang dia habiskan bareng sama Alisa tadi, bikin Michiru kesel. Bahkan ekspresi bahagianya Yuta bikin Michiru nggak suka. Jadinya dia nggak sempet nanyain tentang kebenarannya Kamimatsu ke Yuta. Cuman dia dapat info dari Yuta kalau hari Sabtu jam 10 di daerah Kawasaki, Yuta mau ketemuan sama teman satunya lagi. Jadi di hari itu adalah kesempatan buat Michiru nyari tahu tentang Yuta, termasuk memvalidasi keyakinannya kalau Yuta bukan Kamimatsu. Sewaktu hari Sabtu tiba, ternyata teman yang dimaksud sama Yuta itu adalah Yuri. Tapi karena Yuri itu terkenal, jadi dia menyamarkan identitasnya hari itu. Dari pertemuan itu, sejujurnya itu lebih kayak ngedate antara Yuta dengan Yuri. Mulai dari jalan-jalan bareng, pergi nonton bioskop, sampai akhirnya mereka ngobrol di sebuah kafe. Di situ, Yuta ngungkapin perasaan bahagianya selama jalan bareng sama Yuri. Tapi di lain sisi, penampilannya yang berbanding terbalik sama Yuri membuat orang-orang kadang melihat Yuta dengan tatapan yang ngerendahin. Seolah-olah Yuta adalah seorang pecundang yang gak pantas jalan bareng sama cewek secantik Yuri. Tapi untungnya, Yuri menyadarkan Yuta kalau dia gak boleh merasa rendah diri. Apalagi waktu Yuri ngomong dengan keras. Sebaiknya Yuta itu punya pemikiran kalau dia adalah seorang Kamimatsu hebat yang berhasil meraup keuntungan puluhan juta yen. Dan secara gak sadar, orang yang ada di belakang Yuta menjatuhkan gelasnya sambil gemetaran bre. Dan orang itu adalah Michiru. Karena penyamarannya ketahuan, Michiru langsung kabur, tapi kemudian dicegat sama Yuta. Akhirnya mereka bertiga saling ngobrol bareng di kafe lain. Selama ngobrol ini, Yuri sekarang jadi tahu kalau Michiru ternyata teman masa kecilnya Yuta. Karena hubungannya yang lama, Yuri kemudian nanya ke Michiru apa yang disukai dari Yuta. Dan jawabannya justru ngerendahin Yuta bre. Katanya, kenapa juga dia peduli sama cowok yang payah dan membosankan kayak Yuta. Untungnya seketika dibela sama Yuri kalau Yuta nggak kayak gitu. Mendengar ini, Michiru merasa kesel. Sampai saking keselnya dengar Yuri memuji Yuta, Michiru malah ngerendahin lagi. Orang kayak Yuri pasti peduli karena popularitasnya doang. Dan pasti Yuri ngomong kayak gitu ke semua cowok biar pada suka ke Yuri. Jujur, sakit sih omongannya Michiru. Tapi untungnya Yuri nggak kepancing emosi. Dia bahkan menegaskan kalau dia bilang suka, pasti dia sangat menyukai dan menghormati orang itu. Membuat Michiru di sini ngerasa semakin panas. Sampai Yuta itu disuruh pindah duduknya karena pengen ngobrol berduaan sama Yuri. Dari obrolan mereka, posisi Michiru di sini jelas kalau dia mempertanyakan Yuri kenapa sesuka itu sama Yuta. Apalagi wajahnya Yuri itu cantik. Kan gak logis suka sama cowok kayak Yuta, kata Michiru. Dan jawaban Yuri, Yuta itu luar biasa. Malahan Yuri itu heran, kok bisa teman dari masa kecilnya gak tahu kalau Yuta itu luar biasa. Dan di saat Michiru masih gak percaya, Yuri tiba-tiba ngomong dengan keras kalau Yuta itu adalah pencipta Digimas, bahkan penulis terbaik selamanya. Mendengar pengakuan tegas dan keras ini langsung menghilangkan keraguan Michiru selama ini. Perkataan Yuri udah gak bisa dibantah lagi. Skakmat bre. Dan detik itu juga Michiru perlahan-lahan pergi dari mereka. Pergi dengan membawa perasaan penyesalan. Sejak saat itu, Michiru terus merasakan dilema. Gak pernah menyangka kalau orang yang dia sakiti adalah sang Kamimatsu itu sendiri. Ketika berangkat sekolah pun ketemu sama Yuta lagi, dia bingung harus bersikap bagaimana.
Tapi anehnya, Michiru masih pengen berusaha deket sama Yuta. Malu-malu sendiri, padahal ekspresi Yuta biasa aja sekarang. Bahkan yang sebelumnya Michiru merasa nggak mau dekat lagi sama Yuta, sekarang justru nggak rela melihat Yuta direbut sama cewek lain. Dan di saat itu, Michiru memutuskan, karena nggak mau melihat Yuta direbut sama cewek lain, dia nyoba ngechat Yuta kalau dia menerima perasaannya Yuta waktu itu. Karena Michiru menganggap kalau dia adalah teman masa kecilnya, pasti dia nggak bakal ditolak. Cuman, Michiru justru ditolak sama Yuta. Karena masih nggak percaya perasaannya ditolak sama Yuta, sepulang sekolah, Michiru sampai ngajak ngobrol Yuta berduaan. Awalnya, Michiru ngira kalau Yuta menganggap perasaan Michiru cuma candaan. Tapi, Yuta juga menegaskan kalau penolakan dia itu bukan candaan. Sambil emosi, di sini Michiru ngerasa nggak terima ke Yuta. Padahal dia itu sudah menerima perasaannya Yuta sekarang. Seharusnya Yuta senang. Bahkan Michiru sampai maksa kalau dia harus jadi orang yang dipedulikan sama Yuta. Well, bagi Yuta, dia memang merasa senang. Tapi maaf, itu nggak bisa. Karena pada awalnya sendiri, Michiru udah menolak dia dari awal. Apalagi, Yuta menganggap Michiru adalah dunianya sejak awal. Sumber motivasinya dia kalau Michiru lah satu-satunya orang yang bisa membawa Yuta sejauh ini. Tapi semenjak ditolak, dia sadar ternyata pemikirannya sempit. Banyak orang di luar sana yang memberinya motivasi, membuat Yuta bangkit lagi. Akan sangat jahat jika dia menutup mata dengan orang-orang yang mau menghargainya. Membuat kita sadar, jika kamu tidak dihargai, maka pergilah ke tempat di mana kamu dihargai. Karena dunia itu luas, sangat menyakitkan kalau kamu lebih memilih tempat di mana tempat itu justru menyiksa perasaanmu. Ketika Yuta udah menolak dengan sopan, bahkan sampai meminta maaf, Michiru masih nggak rela, malahan menangis dan memohon-mohon ke Yuta. Dan di situ Yuta ngerasa muak. Dia menegaskan ke Michiru kalau dia bukan barang yang seenaknya bisa dipermainkan. Dari penolakan ini, membuat kita semakin sadar kalau hari ini ada seseorang yang benar-benar menghargaimu. Jangan menunggu sampai kehilangannya untuk mulai menghargai keberadaannya. Sebab yang kembali mungkin adalah kenangannya, bukan lagi hatinya. Dan sebagai penutup sementara dari chapter 1 sampai 13 dari manga ini, penyesalan itu selalu datang setelah kehilangan, sedangkan kesempatan seringkali pergi tanpa pernah kembali.